semuanya. Ada penyembah merasakan hadiratnya di tempat ini. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur Bapak. Kami boleh ada di tempat ini semua karena anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Bapak. Biarlah Tuhan boleh merasakan tempat ini Tuhan. Biarlah Engkau Tuhan Yesus mengurapi kami Tuhan. Biarlah Tuhan kemuliaan-Mu curahkan kasih Tuhan. Kami merasakan hadirat-Mu Tuhan. Dalam hadirat-Mu akan memulihkan kami, menguatkan kami Bapa. Biar kami Tuhan terus Tuhan Yesus yang memandang kepadamu ya Bapa. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Bapa. Dalam Engkau Tuhan yang menyucikan, meluluskan setiap kami, pikiran kami, tubuh jiwa roh kami Tuhan. Biarlah kami serahkan hanya kepadamu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih.
Seluruh surga sujud
kehadiran-Mu, segala pujian dan hormat dan kemuliaan hanya bagi-Mu ya Bapa. Kami mau terus merasakan lawatan-Mu, kami mau terus bernyanyi bermasmur bagi-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita bersemangat lagi.
Apakah mengucap syukur Tuhan, Tuhan memberi yang terbaik bagi Tuhan, dan dengan Tuhan memberi Tuhan memberkati kita kalian. Dalam nama Tuhan Yesus, mengucap syukur. Haleluya, amin. Kuatan di jiwaku, ketenangan hatiku, ada dalam hadiratmu, ku menyembahmu. Bersungguhku di kakimu, rasakan hadiratmu, akan ku melepaskanmu, percayaan bagiku. Kekuatan di jiwaku, ketenangan di batinmu, ada dalam hadiratmu, ku menyembahmu. Sungguh di hatimu, rasakan hadiratmu, akan ku melepaskanmu, kau cahaya bagiku. Memilikimu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa, pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu, harapanku hanya di dalammu, ku kan teguh bersamamu Tuhan, jadikanku penjagamu untuk memuliakanmu. Kekuatan di jiwaku, ketenangan di batinmu, ada dalam hadiratmu, ku menyembahmu. Bersungguh di hatimu,
Tuhan seumur hidup kami. Apapun yang kami hadapi, dari dalam hidup kami, tidak akan memgoyahkan kami, tidak akan membuat kami mundur dari pelayanan, dari pengiringan kami, sebab kami tahu rencana Tuhan tidak gagal atas hidup kami, sebab Engkau merancang hari depan yang penuh harapan, Engkau merancang masa depan yang penuh dengan damai sejahtera bagi setiap kami. Sebab masa depan kami sungguh ada di dalam Tuhan. Dia ini bukan hanya ujian yang kami hafal karena kami mengerti, tapi kami sungguh-sungguh meyakini bahwa ini pasti terjadi dalam hidup kami. Dan saatnya Engkau memberkati kami dengan firman-Mu, berarti kami semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, semua katakan amin. Tuhan selamat malam. Baik, malam hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan sesuai dengan judul yaitu langkah iman. Langkah iman ini merupakan sebuah tindakan dari rasa percaya kita, dari sebuah keyakinan. Sebab Yakobus berkata, iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati. Jadi kita beriman, tapi dibutuhkan sebuah langkah, sebuah tindakan. Hari-hari ini kita sedang membaca kisah tentang Yosua. Yosua adalah sebuah tokoh yang dipakai Tuhan dengan luar biasa, yang bukan melihat dulu baru bertindak atau melangkah, tapi melangkah kemudian bisa melihat dan mengalami mujizat. Ketika Musa memimpin orang Israel keluar dari Mesir, pada waktu mereka dikejar oleh Firaun dan bala tentaranya, mereka diperhadapkan dengan sebuah laut yang sangat luas. Dan mereka putus asa, mereka kehilangan pengharapan. Kiri kanan padang gurun yang tidak mungkin mereka bisa melarikan diri. Mau balik ke belakang ada musuh, di depan ada laut. Tapi kemudian Tuhan perintahkan Musa untuk membelah laut itu. Dan kemudian setelah laut itu dibelah, maka kemudian mereka bisa menyeberang. Dan pada generasi Yosua, laut belum terbelah atau sungai belum terbelah, tapi ketika para pengangkut tabu itu menginjakkan kaki ke sungai itu, maka sungai itu kemudian terbelah, laut itu terbelah, dan baru mereka berjalan. Jadi melangkah dulu baru bisa mengalami mujizat. Nah, hari-hari ini Tuhan sedang membawa kita untuk tidak berfokus pada realita, tidak berfokus pada kenyataan yang sedang kita lihat atau yang sedang kita alami. Makanya hidup kita harus berfokus Kristus. Karena iman itu adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Kalau melihat dulu baru percaya itu bukan iman, itu amin, ya, itu si imun. Ya. Tapi kalau percaya dulu, ya, baru kita melihat, itu yang namanya iman. Tidak ada satu orang pun di tempat ini yang berkata bahwa dia melihat Yesus. Tapi karena iman maka kita percaya Yesus ada. Katakan amin. Contoh sebetulnya yang sederhana orang beriman itu adalah ketika datang ke sebuah persekutuan atau ke kondangan, ke sebuah pesta misalnya. Ya, waktu kita masuk ya tanpa memeriksa kursi itu terlebih dahulu, kita langsung duduk aja. Sebenarnya itu udah benih iman. Kita nggak tanya sama penerima kami kursi kira-kira kekuatannya di bawah 100 atau di atas 100. Kira-kira kakinya mana yang agak oglek-oglek, ya, agak propos. Nanti kalau saya duduk bisa nahan nggak? Nggak nanya. Kita nggak pakai tanya, langsung duduk aja. Kita percaya bahwa kursi yang disediakan itu bisa nahan kita, bisa menopang kita. Waktu kita naik pesawat pun, ya, kita nggak nanya bahwa pilotnya ini udah ahli belum, udah
kira-kira berapa ribu jam terbang ya, menerbangkan, kita pernah aja. Kita beli tiket aja, kemudian kita naik pesawat. Tadi Lin baru tiba, dia bercerita di atas itu cuaca buruk, ya. Dan saking buruknya ada orang yang mabuk darah. Ditanya, kamu gimana? Ya, makan terus. Waduh, sehingga betapa nikmatnya jadi karena kalau saya itu pasti nggak tenang, ya. Bukan karena takut mati, tapi karena ingat istri anak. Wah, ini. Tapi memang ngeri ya. Saya nggak tahu kenapa ada sedikit ketakutan di udara, gitu, di ketinggian. Karena mungkin pernah ngalami sesuatu yang saya dari Palu ke Manado. Dan itu pesawat kecil, ya, hanya 18 atau berapa orang pakai balik-balik kiri kanan. Waduh, itu hujan keras, badai, dan waktu mau mendarat di Manado itu, ya, adik saya yang jemput itu, orang-orang udah ngobrol di bawah itu kalau sampai dia turun, pilotnya jagoan. Itu nanti dia cerita ketika kita udah mendarat. Dan dia pun lama sekali untuk cari celah. Jadi mama saya waktu itu ngantar mama saya bilang, kita muter-muter di sini. Saya udah tahu ini cuaca buruk. Ya, cuaca buruk. Dan sempat pesawat itu jatuh, ya, cukup lama. Orang teriak semua dengan bahasa agama masing-masing, ya. Teriak, ya. Kita ya, tentu kalau bapak saya kan latahnya garis, pada teriak panik. Tapi itu membuat saya sedikit agak, kalau naik pesawat kalau udah mulai cuaca buruk, kapan ini berlalu, gitu ya. Saya lihat jawab, saya kan bisa ukur ya, asal tinggal berapa menit lagi. Dan, ya, jujur saya nggak suka penerbangan. Kenapa? Kalau di atas itu saya hitung, ya, kalau pesawat jatuh di bawah terjadi kedel, gitu ya. Tapi kalau laut saya paling berani, ya. Saya kalau air karena saya itu tinggal di danau, ya, rumah di danau. Saya bukan pede sebetulnya, saya terbiasa mandi, berenang, dan saya bisa hitung sebesar ombak saya bisa melewati kayu atau apa kayak. Ya, tapi intinya bahwa kembali lagi kita menggantungkan pengharapan kita sebetulnya kepada sesuatu yang belum pasti, ya, kepada kursi tadi, kepada slot yang memberikan pesawat dan seterusnya. Nah, hari ini kita diajarkan untuk sungguh-sungguh melangkah dalam langkah iman karena kita punya sesuatu atau pengharapan yang pasti. Katakan amin. Siapa namanya? Yesus Kristus. Dia adalah pengharapan yang pasti. Tapi pada kenyataannya memang kita masih ragu, ya. Kita masih bertanya-tanya, benar nggak? Ya, bisa nggak? Karena memang yang kita hadapi itu berat, yang kita lihat itu sulit. Bahkan kita merasakannya betapa berat sampai kalau orang konseling kita, orang nasihati kita balikin, kita bilang, kamu sih nggak ngalamin, gitu. Kita yang ngalamin. Coba kamu yang ngalamin, ya kita nggak bilang, oh ya udah tuker gitu, jangan juga gitu. Karena Tuhan bilang bahwa masing-masing kita itu kan diizinkan sesuai dengan kemampuan kita. Gak mungkin Tuhan kasih beban ke Angel misalnya dengan berat 20 kg, sedangkan dia masih hanya mampu memikul 10 kilo misalnya. Jadi Tuhan lebih tahu takaran kita masing-masing. Itu sebabnya ketika Tuhan izinkan pencobaan yang kita alami, Alkitab berkata itu pencobaan biasa. Setuju katakan amin? Yang tidak melebihi kekuatan manusia. Ini ayat ini juga sering dipakai oleh tetangga kita, ya, orang-orang yang di luar sana. Padahal ini ayat untuk orang percaya, karena kalimat selanjutnya dikatakan pada waktu kamu dicobai, iya, Tuhan itu akan memberikan jalan keluar kepada kita. Katakan amin. Ada solusi di dalam Tuhan. Namun hari ini kita belajar bahwa bukan sekedar percaya, sekedar yakin akan setiap janji Tuhan. Hari ini saya membuat dalam sebuah perenungan itu adalah bahwa kemenangan itu Tuhan sudah sediakan. Bukan hanya Dia janjikan, tapi Dia sudah sediakan seperti Tuhan menyediakan kemenangan bagi Yosua dan orang yang dipimpin. Wah,
bangsa-bangsa semua takluk kepadanya. Tapi ternyata butuh effort, butuh sebuah usaha. Usaha apa sebetulnya? Ya macam-macam usahanya. Usahanya cuma taat. Ya. Usahanya cuma mengikuti perintahnya Tuhan. Apa yang Tuhan suruh lakukan dengan segenap hati. Nah, hari ini kita akan melihat bersama tentang sebuah langkah iman yang dilakukan oleh perempuan yang 12 tahun pendarahan. Ayat ini sudah sering kita baca, khotbah ini sudah sering kita dengar. Tapi biarlah setiap kali kita membaca, mendengar kisah ini, itu sungguh-sungguh membangkitkan sebuah gairah iman, sehingga ada langkah iman yang kita lakukan. Nah, bagaimana supaya kita bisa melihat, mengalami kemenangan atau kuasa yang Yesus sebetulnya sudah sediakan bagi kita? Kalau kita membaca dalam Markus pasal 5 ayat 25 sampai 34, kisah tentang perempuan yang 12 tahun pendarahan itu, saya meringkasnya ada beberapa poin. Yang pertama di ayat yang ke 26, Markus pasal 5 ayat 26, ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya, namun sama sekali tidak ada faedahnya. Malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Langkah iman yang pertama yang harus kita ambil seperti perempuan ini adalah ketika kita tahu bahwa di depan jalan buntu, ketika kita tahu bahwa mencari pertolongan kepada orang, kepada siapapun, mengandalkan apapun yang kita alami itu tidak ada faedahnya seperti yang dilakukan oleh perempuan ini, maka langkah iman kita adalah harus berbalik arah. Setuju katakan amin? Jadi jangan terus mencari-cari seperti perempuan ini, karena keadaannya akan lebih buruk, gak ada faedahnya. Bahkan dikatakan dia sudah menghabiskan seluruh hartanya. Jangan sampai seluruh tenaga, seluruh daya upaya kita habis terkuras karena kita berusaha mencari pertolongan di luar Tuhan. Karena kita berusaha mengandalkan kekuatan kita, itu akan tersedot, itu akan habis, itu akan membuat keadaan kita bukan semakin membaik, justru semakin memburuk. Itu sebabnya buru-buru, cepat-cepat kita berbalik arah. Kata berbalik arah ini yang kemudian kita artikan dengan kata metanoia, bertobat, berbalik 180 derajat, bukan muter ya 360. 180 derajat. Dan kata bertobat atau berbalik arah ini bukan hanya sekedar menghadap ya, tapi sungguh-sungguh melupakan apa yang di belakang, meninggalkan apa yang di belakang dan menuju kepada apa yang Tuhan ajarkan, apa yang Tuhan firmankan. Perempuan ini kemudian berbalik arah karena dia tahu tidak ada faedahnya, tidak ada gunanya, bahkan keadaannya akan semakin memburuk. Tapi karena dia mendengar berita tentang Yesus, dia buru-buru berbalik arah. Apapun yang sedang kita alami hari-hari ini, Bapak Ibu Saudara, mungkin kita berkata bahwa saya sudah balik arah, saya sudah meninggalkan yang lama, saya sudah tidak lagi mengandalkan kekuatan. Tapi hari ini belajar dari perempuan yang 12 tahun pendarahan, berbalik arahnya kita itu harus totalitas. Setuju katakan amin? Saya percaya bahwa setiap kita ini masih punya perasaan-perasaan takut, perasaan-perasaan khawatir, yang walaupun kita bilang, enggak, saya udah enggak khawatir, enggak, saya udah enggak takut. Kemarin saya ngobrol dengan seseorang, kadang-kadang kita merasa bahwa kita sudah benar, kita telah. Padahal saya bilang bahwa yang menilai kita itu bukan diri kita, tapi yang menilai kita itu firman, yang menilai kita itu kebenaran. Kalau kita belum mencapai standar kebenaran yang sesungguhnya, maka sesungguhnya kita belum seperti apa yang Tuhan mau. Contoh sederhana misalnya dia bilang, saya sudah mengampuni orang itu. Saya bicara tentang pengampunan, saya sudah ampuni. Setiap pagi saya sudah doakan, saya sudah lepaskan.
Tapi, wah, ketika saya mendengar ada kata tapi, saya mendengar dulu sampai dia selesai. Tapi, saya nggak mau akrab lagi sama dia. Saya bilang, itu konsep yang keliru. Padahal firman Tuhan mengajarkan, ketika kita mengampuni seseorang, melepaskan pengampunan, itu bahasa Alkitabnya itu kulaso, artinya seperti nggak pernah terjadi sesuatu. Wah, ini nggak mudah Bapak Ibu Saudara. Kalau kita kan masih pakai perasaan, pokoknya saya nggak akan kenal dia lagi. Wah, saya ampuni sih, tapi nggak mau lihat mukanya lagi. Bukan mengampuni. Dia bilang, kalau orang lain yang bikin salah, ya saya ini. Tapi ini orang dekat saya. Wah, saya bilang justru itu. Ya. Orang yang paling rentan, orang yang paling berpeluang menyakiti kita itu justru orang dekat kita. Kalau orang luar, ngapain kita pikirin? Ya. Saya bilang contoh, kalau kamu tiba-tiba ada tukang ojek teriak kamu maki-maki kamu sakit hati, sakit hati. Tapi berapa lama kamu sakit hati? Besok lusa udah hilang, gak kenal gitu. Tapi karena itu orang dekat, ya, maka kita akan sakit karena ada sebuah hubungan, ya, ada kedekatan. Tapi saya bilang itu Tuhan izinkan. Ya, kalau kamu masih ada konsep di kepalamu, tapi maka itu belum sebuah kebenaran. Kemudian dia bilang itu teori. Nah, saya bilang bukan teori, kebenaran. Kalau teori itu sesuatu yang ditukarkan atau yang ditemukan oleh manusia. Tapi kalau kebenaran itu dari tidak boleh dibantah, harus melakukan seperti itu. Ini contoh Bapak Ibu, bahwa ternyata apa yang kita anggap benar itu belum tentu benar ketika kita melihat dari kacamata firman. Nah, itu sebabnya setiap kita harus jujur di hadapan Tuhan. Sudahkah benar-benar kita berbalik arah? Sudahkah benar-benar kita memang meninggalkan pengandalan-pengandalan masa lalu kita? Atau ada yang masih kita bilang, wah saya masih punya kekuatan, saya masih punya pegangan, saya masih punya orang yang bisa saya hubungi. Kalau itu masih ada sedikit saja pun, itu artinya bahwa kita belum sungguh-sungguh berbalik. Bukan nggak boleh minta pertolongan kepada orang, bukan nggak boleh. Tapi hal pertama dan utama yang harus kita prioritaskan adalah mencari pertolongan hanya kepada Tuhan. Tidak ada berbalik. Yang kedua, langkah iman apa yang dilakukan oleh perempuan ini? Di ayat yang ke-27 Markus pasal 5 dikatakan, dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubah. Dia mendekati Yesus. Ya. Sekilas kalau kita membaca, oh memang kita harus dekat sama Tuhan. Tapi sebetulnya dari kalimat ini terkandung sebuah effort, sebuah upaya yang dilakukan oleh perempuan ini yang gak mudah Bapak Ibu Saudara. Kalau belajar tentang tradisi Yahudi pada waktu itu, seorang perempuan yang 12 tahun pendarahan, nggak usah 12 tahun, ketika perempuan itu sudah mengalami pendarahan dan itu cukup lama waktunya, maka dia digolongkan sebagai orang yang najis. Orang yang najis yang harusnya dikucilkan, gak boleh ada di dalam kota, seperti orang kusta. Orang pendarahan juga termasuk sebagai orang yang najis. Dan najis itu dianggap sebagai orang yang berdosa. Dan bisa jadi kemungkinan memang perempuan ini adalah orang berdosa. Dan kalau dia keluar, maka dia akan berhadapan dengan wajah-wajah orang yang akan melihat sinis kepadanya. Ya. Akan walaupun tersenyumnya senyum tulus, tapi dia akan menatap ini orang bingung perasaan saya. Ya. Orang yang punya salah, punya sesuatu yang disimpan itu gampang terlalu sensitif, Bapak. Ya. Wah, ketika orang ketawa-ketawa itu pasti ngomongin saya. Ya. Kenapa? Karena dia memang merasa punya salah. Ini orang yang masih menyimpan sesuatu. Tapi berbeda dengan perempuan ini. Ketika dia mendengar berita tentang Yesus, imannya tinggi. Langkah iman yang dia lakukan, dia menanggalkan semua beban, menanggalkan semua dosa.
menanggalkan sebuah intimidasi, semua rasa, perasaan yang seharusnya membuat dia tetap ada di rumah, yang nggak mau keluar rumah, malu, ya, dengan dirinya sendiri, dengan orang-orang di sekitarnya, dan itu berat buat dia, Bapak Ibu Saudara. Tapi pada akhirnya dia melangkah dan dia berkata, asal jamah saja jumpa Yesus, aku pasti. Hari ini tidak boleh ada lagi sesuatu yang menghalangi kita untuk datang kepada Tuhan. Katakan amin. Gak boleh ada beban, gak boleh ada dosa, gak boleh ada ikatan apapun yang memenjarakan hidup kita, yang menahan kita untuk datang kepada Tuhan. Nah, bagaimana caranya supaya kita tidak peduli dengan apa kata orang tentang kita, apa kata diri kita sendiri tentang kita, apa kenyataan yang sedang kita alami? Kuncinya adalah di mendengar tentang Tuhan, mendengar suara Tuhan, mendengar firman Tuhan. Alkitab berkata, iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Kristus. Kalau kita berfokus kepada Tuhan, berfokus kepada Kristus, maka kita tidak akan melihat, kita tidak akan mendengar apa yang orang lain katakan. Kita nggak akan melihat apa yang diri kita katakan. Kenapa? Fokus kita kepada Kristus. Saya pernah memberi gambaran kepada kita. Ya. Sebetulnya ketakutan atau intimidasi itu adalah seperti sebuah bayangan. Bayangan itu nyata apa enggak, Bapak Ibu Saudara? Enggak nyata. Yang namanya bayangan itu hanya ilusi. Ya. Kalau dipegang nggak ada bayangan. Dan kenapa bisa terjadi bayangan? Karena ada cahaya. Ya. Bayangan itu selalu adanya di mana, Bapak Ibu Saudara? Ada yang tahu? Masih ingat? Tergantung ya, di mana kita menghadap atau membelakangi cahaya itu. Kalau misalnya cahaya ada di sini, kalau saya menghadap ke sana, maka bayangan saya ada di sini. Jadi bagaimana caranya supaya kita nggak lihat bayangan kita? Caranya adalah sederhana, menghadap ke cahaya. Kalau kita masih serong kiri atau masih serong kanan, putar ke kiri, putar ke kanan, itu judul lagu ya. Maka kita akan masih bisa melirik, oh ada bayangan. Oh ada Goliat, oh ada hantu, oh ada intimidasi. Tapi waktu kita fokus kepada cahaya itu, kita nggak akan lihat Bapak Ibu. Bukankah Yesus itu adalah cahaya ilahi? Bukankah Yesus itu adalah terang dunia yang harusnya kita berfokus kepadanya? Pada waktu kita berfokus, kita nggak lihat. Waktu kita nggak lihat, artinya kita nggak peduli. Seperti Daud yang ketika menghadap Goliat, dia sebetulnya sedang berhadapan dengan Goliat. Tapi dia nggak lihat Goliat karena yang dia lihat Allahnya yang bersama dengan dia. Ada Tuhannya di sana yang menyertai, karena penyertaan Tuhan itu bukan hanya di belakang kita. Dia ada di depan kita, dia ada di kiri kanan kita, dia mengurung kita. Itu yang dimaksud dengan Allah Immanuel, Allah yang beserta dengan kita. Maka pada waktu kita berfokus kepada Tuhan, kita nggak perlu takut dan nggak boleh takut, karena kita tahu yang berperang bagi kita itu adalah Tuhan, bukan kita. Seperti yang hari-hari ini kita baca tentang Yosua. Wah, Yosua sikat habis orang-orang. Semua orang-orang yang kuat, yang mau bergabung, kayak mau koalisi, kayak disikat habis sama dia. Kenapa? Selalu ada kalimat, karena Tuhan yang berperang bagi mereka. Wah, kalau Tuhan yang berperang bagi kita, kita berkata, kita hanya diam saja. Kita hanya melakukan ketaatan. Apa yang Tuhan suruh kita lakukan. Apa yang Tuhan perintahkan kita taat. Pada waktu kita melakukan ketaatan itu, Tuhan yang berperang. Jadi lakukan langkah yang kedua, tinggalkan semua beban, tinggalkan semua dosa, tinggalkan semua ikatan, tinggalkan semua kepercayaan yang lain di luar Tuhan. Fokus kepada Tuhan, berusaha terus mendekat kepada Tuhan. Punya segala daya upaya untuk menjamah jiwanya. Maka kemudian mujizat Tuhan terjadi, mengalami kuasa Tuhan yang luar biasa. Yang terakhir, yang ketiga, apa langkah iman yang dilakukan oleh perempuan ini ketika dia sudah menjamah jiwa Yesus? Di ayat yang ke-33 Markus pasal 5 dikatakan begini. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus, dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Dibutuhkan sebuah ketulusan hati, langkah iman.
Bicara tentang ketulusan, bicara tentang ketaatan. Orang yang tulus pasti taat. Kalau kita tulus kepada Tuhan, maka apapun yang Tuhan perintahkan kita enggak. Tapi Tuhan, nanti Tuhan bagaimana? Kita nggak pakai komplain, nggak pakai nanya. Seperti Abraham, ketika Tuhan bilang, Abraham, persembahkan anakmu. Tapi Tuhan, kan anak baru satu. Tapi Tuhan, kan janjinya akan menjadi bangsa yang besar. Tapi Tuhan, saya kan punya lama 25 tahun punya untuk dapat kita. Gak pakai kata. Apa yang dia jawab? Ini itu artinya siap komandan, siap Tuhan. Wah, dia langsung lakukan. Dia bawa Ishak. Dia suruh lagi pikul kayu bakar Ishak. Itu perjalanan yang menyedihkan. Tapi karena dia tulus, maka dia taat melakukan apa yang Tuhan. Waktu Yesus bertanya siapa yang diamankan, karena Yesus merasa ada tenaga yang keluar, perempuan ini kemudian taat. Dia bukan hanya bilang Tuhan saya yang diamankan, tapi dia menyampaikan semua kepada Yesus. Saya percaya pada waktu dia menyampaikan apa yang menjadi pergumulannya, apa yang sedang dialami, semua tentang dosa-dosanya pun dia sampaikan kepada Tuhan. Orang yang tulus, ada sebuah pengakuan di hadapan Tuhan. Dia nggak peduli orang lain dengar. Dia nggak peduli dia nanti dia akan dikucilkan, nanti akan merasa malu. Tapi kemudian Yesus yang peduli. Yesus yang berkata begini, imanmu menyelamatkan. Bukan hanya sebuah mujizat yang dia alami, bukan hanya kesembuhan yang terjadi, bukan hanya kuasa Tuhan, tapi berkat yang terbesar yang dialami oleh perempuan ini dan keselamatannya. Saya percaya kita adalah orang-orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan. Katakan amin. Mari kita punya hati yang tulus di hadapan mengaku Tuhan, kalau hari ini saya melakukan kesalahan, ini Tuhan hidup. Saya punya kekurangan, saya punya kelemahan. Sampaikan kepada Tuhan. Dia Tuhan yang perlu kasih. Jangan udah lanjut, udah tanggungan sekalian. Jangan, Bapak Ibu. Berbalik, ya seperti anak bungsu yang buru-buru balik ke rumah Bapak. Di sana Bapaknya berlalu. Saya percaya kasih Bapak itu tidak pernah bisa dibatasi oleh apa. Tangannya selalu terbuka untuk menyertai. Ayo, mari punya langkah iman Bapak Ibu. Kita harus terus mendekat kepada Tuhan. Berbalik dari segala dosa dan pelanggaran. Tinggalkan semua beban dan dosa dan punya hati yang tulus. Artinya motivasi yang benar, bukan karena ingin dapat sesuatu, bukan karena ingin sembuh, bukan karena ingin pulih. Kalau itu terjadi itu bonus, tapi yang paling penting karena kita mencintai pribadi Tuhan. Sebab Dia sudah mencintai kita dengan segenap nyawa Dia sudah tobat. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang kami dengar pada malam hari ini, untuk menegur setiap kami, untuk sungguh-sungguh kami punya langkah iman. Kami berbalik arah Tuhan, kami bertobat dari segala jalan-jalan kami yang jahat. Kami mau terus berfokus kepada Tuhan. Kami gak peduli apa kata orang tentang kami, apa kata keadaan kami, apa kata diri kami sendiri. Kami mau berfokus tentang apa kata Tuhan, apa yang menurut firman-Mu, apa yang menjadi standar kebenaran-Mu atas hidup kami, supaya kami punya hati yang tulus selalu datang kepada karena kami mencintai Tuhan. Berkati semua kami yang Tuhan. Kami percaya waktu kami punya langkah iman, maka ada kuasa, ada mujizat, ada kesembuhan, ada pemulihan, bahkan keselamatan itu sudah menjadi bagian kami. Di dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya, semua katakan amin.